Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Pengertian tafsir bebasnya, tidak cukup bapaknya sholat, tidak cukup emaknya sholat, anaknya juga harus. Tidak cukup bapaknya bisa ngaji, tidak cukup ibunya bisa ngaji, anaknya juga harus bisa. Tidak cukup bapaknya muludan, tidak cukup emaknya muludan, anak-anak juga harus demen. Ini penting nih. Betul-betul. Tidak cukup bapaknya tahlilan, emaknya tahlilan, anaknya juga kudu pada. Ini penting banget nih. Jangan sampai bapak tahlil, emak tahlil, mampu kada tahlil, kiamat. Terus nih. Itu kewajiban kita. Alhamdulillah. Orang-orang tua kita kenal agama. Alhamdulillah. Ini kena jasa-jasa ulama-ulama dulu. Jasa-jasa para habaib dulu. Betul-betul. Jasa-jasa orang tua dulu. Menurut ilmu sosial, mempertahankan kejuaraan lebih susah daripada meraih kejuaraan. Betul-betul. Susah mempertahankan kejuaraan. Dulu Rasulullah mengembangkan agama yang tantangannya luar biasa. Disinting-sinting, dihina-hina, diblokade ekonomi, terakhir akan dibunuh hijrah ke Madinah. Dilanjutkan oleh para sahabat, tabi'in, wali songo, para ulama, para habaib. Alhamdulillah kita jadi orang Islam. Alhamdulillah. Kenal Rasulullah, kenal Allah, kenal muludah. Apakah cukup kita sampai di sini? Belum. Bagaimana supaya anak-anak ini akhlak amaliyahnya sama dengan kedua orang? Tantangan sekarang sangat banyak untuk merontokkan akidah, baik dari luar orang kafir ataupun dalam Islam sendiri. Betul-betul. Kenapa Allah berfirman ku anfusakum wa ahlikum nar? Untuk mengetahui Islam ini awet atau tidak di Indonesia, tidak usah mengadakan penelitian tingkat nasional. Di rumah tangga kita juga bisa diteliti. Bapaknya sholat, emaknya sholat, punya anak 3 sholat semua. Alhamdulillah. Bapaknya ngaji, emaknya ngaji, punya anak 3 ngaji semua. Alhamdulillah. Ini begitu bapaknya meninggal, ibunya meninggal, berarti Islam di turunan itu masih awet. Emang apa kiai? Karena anak-anaknya masih sholat, masih ngaji, masih muludan. Alhamdulillah. Tapi kalau bapaknya sholat, ibunya sholat, punya anak 3 nggak ada yang sholat. Bapaknya ngaji, emaknya ngaji, punya anak 3 nggak ada yang ngaji. Begitu bapaknya meninggal, ibunya meninggal, berarti praktis di rumah itu Islam habis. Kamu satu, wah lebih. Makanya pantas kalau menurut Rasulullah, ibu guru pertama bagi anak-anak, bapak guru kedua bagi anak-anak, rumah madrasah pertama bagi anak-anak. Masa depan anak kita bagus atau tidak tergantung emaknya, babanya, sama rumahnya. Betul-betul. Kalau babanya benar, emaknya benar,
95% umat Islam, termasuk anak-anak dirusak oleh tayangan-tayangan TV. Betul-betul. Bangun tidur depan TV. Sarapan pagi depan. Pakaian seragam sekolah depan. Sebelum berangkat sekolah nonton. Pulang sekolah nonton. Ketiduran depan. Ngaji enggak. Pemadrasah enggak. Ke kiai enggak. Nyangkren enggak. Bisa jadi PKI anak-anak umat Islam sana. Kenapa merokok? Itu merokok ini dong. Saya baru tumben ceramah di rokokin begini. Kan di mana-mana sebelum ceramah suruh makan dulu biasanya. Itu malah langsung naik. Kenapa? Karena di Abdul Qadir ini sekolahnya sama dengan anak saya di Yaman. Jadi saya punya anak di Adron Kormo ada. Jadi gurunya ini. Makanya kalau nggak datang kualat. Dari pagi nelfon terus nggak datang saya doain gurunya nggak bangun-bangun. Betul-betul. Ini tanggal ngapain sekarang masjid kosong, kuburan kosong. Aki-aki nenek-nenek kumpul depan TV nonton masjid kosong. Wahrul. Ini sampai jam berapa nih? Jam 2. Berarti alam sesak. Itu 75 rusak. Makanya kalau panas. Alhamdulillah. Ribut. Terus guru saya udah datang, saya kapan ngomong depan guru. Terus nih, rusak. Betul apa benar? Belum komputer, belum webpad, belum handphone. Bapaknya bodoh, emaknya bodoh, anak beliin handphone yang ada 3G-nya, ya rusak. Itu bisa pacaran jarak jauh. Laki-lakinya di Bekasi, perempuannya di Bandung, sekarang ngobrol sekarang. Halo ya, halo juga. Di mana yang di WC? Oh, nggak percaya, ini pangkat aku. Makanya 2 minggu yang lalu lihat di televisi. Anak SD di Jabodetabek 78,5% sudah nonton Blue Film. Anak SMP perempuan di kota-kota besar seluruh Indonesia 62,7% sudah nggak perawan lagi. Kenapa? Yang pertama iman kosong, yang kedua pergaulan bebas, yang ketiga kurang perhatian dari kedua orang tuanya, yang paling bahaya pengaruh teknologi. Bapaknya bodoh, emaknya bodoh, anak punya handphone di kamar sendiri yang pusak-pusak bodoh, enggak. Target Yahudi, target Nasrani, hancurkan umat Islam, jangan pesantrennya, jangan habibnya, jangan ulamanya, jangan masjidnya, hancurkan keimanan. Melalui sosial, budaya, politik, ekonomi, teknologi. Jadi bagaimana kiai supaya anak saya selamat? Percaya kita bekali anak 3 hal. Yang pertama, aliman bidiri, tanamkan agama sedini mungkin terhadap anak-anak kita. Ini yang pertama. Siapa yang wajib mendidik agama? Ibu dan bapaknya. Betul-betul. Bapaknya bodoh, ibunya bodoh, bagaimana? Kiai, masukkan ke pesantren. Besok. Jadi saya ngomong. Sudah ngomong. Lu pindah ke pesantren. Sulamul Istiqomah. Kita pulang ngomong gitu ya. Enggak mau Pak, nurut gua urus, enggak nurut gua mati.
daripada nanti kita dijorokin ke neraka. Betul? Mendingan ibu tuh anak sekarang. Oh bapak dengerin drama, begitu pulang drama galak banget ya. Bapak harus sadar nak, bapak goblok, nggak ngerti agama, apalagi malu lebih goblok. Nah anak lagi goblok. Ntar kita ke neraka ke metro ini kok. Supir pembalu, naik rumah, penumpang dulu. Atau mereka kemana Pak neraka? Langsung, ya! Besok pindah ke sini besok dapat akhir. Semua ulama yang punya pesantren itu punya wirid supaya santri betah. Betul? Apalagi dia Abdul Qadir dari Yaman, kudu yakin. Betul? Semua kiai yang punya pesantren dikasih wirid oleh gurunya untuk bikin betah santri. Termasuk saya. Saya punya pesantren 3. Alhamdulillah. Asal ketemu, minumin betah. Cuma minumin bini kagak bisa. Dikasih wirid jadi Habib Uhud saya minumin galak banget. Saya telepon Habib gimana? Galak banget. Orang suruh 11 pas 7. Besok bedain. Jadi kalau itu fungsi pesantren apa Kiai? Untuk mewakili orang tua yang nggak ngerti agama atau orang tua yang sibuk yang tidak sempat mendidik anak. Di sini bertiga benar-benar betul. Titikkan. Makanya orang-orang tua dulu Kiai pada berkah, Ustaz pada orang-orang dulu tuh nitipin anak ada hisab kabulnya. Ayah saya dulu, Assalamualaikum, Kiai, minta tolong titip anak. Perutnya biar saya yang beliin, bajunya biar saya yang beliin. Tapi tolong bimbing syahadat anak saya, bimbing iman anak saya, bimbing syariah anak saya, supaya anak saya selamat dunia akhirat, saya juga masuk surga. Tuh orang-orang dulu tuh. Ada kitab kabulnya. Saya punya pesantren 3, ada warisan begitu. Ada juga datang Assalamualaikum Kiai, bisa terin anak. Emang aku wajar banget. Saya udah kagak ngaku, nolong bodoh. Kata saya buah, dulu aja kagak ngaku kepala dibuang. Kalau pengen anak jadi pesantren yang bagus akhlaknya, betul. Baru titipin sulabul istiqomah, jadi Kiai dan tukang nyolong pesantren. Bagi orang-orang dulu manis, dengerin ya. Udah pulang alumni jadi Kiai, jadi Ustaz. Kalau di rumah ada makanan apa kek? Pengen ngasih guru, mulu orang dulu tuh. Betul. Lu tahun 70. Dulu ada Kiai, alumni pesantren. Sambil ngajak tanam singkong. Dulu kan singkong mahal dulu. Bawa ke rumah gurunya, Assalamualaikum, guru, Arif, alumni, di singkong banyak banget ini. Pengen dimakan guru, berkah orang dulu tuh. Dibawa ke dapur kakak istri Kiai dari mana? Dari Kiai, banyak banget pengen dimakan di kita.